selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali pada acara podcast GPIB Philadelphia. Saya Natalia yang pada hari ini akan memandu acara. Dan kita hari ini kedatangan special guest nih. Beliau adalah ahli dalam bidang manajemen dan khususnya baru-baru ini mendalami manajemen gereja. Baru saja menerbitkan buku dengan judul Manajemen Gereja Berstandar ISO 9001, memastikan sistem pelayanan efektif dan gereja terus bertumbuh. Beliau adalah Bapak Gilbert Nisafi atau yang biasa kita sapa dengan Pak Geli. Halo, selamat siang. Pak Geli, apa kabar? Baik, Nat. Sehat, Nat? Sehat, puji Tuhan, Pak Geli. Puji Tuhan. Selamat ya Pak atas launching buku Manajemen Gereja Berstandar ISO 9001 ini. Ya, terima kasih. Dan terima kasih juga sudah bersedia untuk hadir pada acara podcast siang hari ini untuk sharing sedikit nih kepada kita semua mengenai ilmu manajemen gereja. Saat ini sedang sibuk apa nih Pak Geli? Sekarang work from home, jadi udah seminggu ini nggak ke kantor, jadi kita kerja di rumah aja. Ya sama dong ya Pak. Rata-rata kita semua harus begitu ya Pak ya? Iya. Ya. Dari kita bisa mulai ya Pak Geli. Ya, silakan, Nat. Iya. Dari semua topik yang ada nih, mengapa Pak Geli ingin membuat buku yang bertajuk Manajemen Berstandar ISO 9001? Apa latar belakangnya, Pak? Oke. Nah, gini, saya menggeluti ISO 9001 itu dari tahun 2023. Nah, saya oleh perusahaan tempat saya kerja, saya diminta untuk mengambil lead auditor internasional untuk ISO 9001 salah satunya, karena ada beberapa ISO yang lain juga. Nah, kemudian sejak itu saya menggeluti sistem manajemen ya di perusahaan, termasuk memperbaiki sistem manajemen perusahaan di beberapa perusahaan multinasional. Salah satunya terkait ISO 9001. Jadi karena pengalaman-pengalaman itu saya banyak mengerti bagaimana membuat sistem manajemen organisasi yang efektif, efisien, produktif, sistematis, tertata dengan baik, dan menghasilkan produk-produk yang baik lah. Nah, kemudian saya kan juga di gereja, di Litbang, baik di GPIB Philadelphia maupun di Sinode. Nah, kami melakukan beberapa penelitian dan saya juga membuat beberapa tulisan di Sinode terutama terkait dengan bagaimana manajemen gereja yang baik gitu. Nah, jadi latar belakangnya adalah saya coba mengcombine apa yang saya alami di dunia kerja dengan di gereja. Nah, sehingga saya melihat ada banyak hal yang perlu ditingkatkan di gereja, di GPIB ya, terutama kita di GPIB. Dan saya sangat yakin bahwa dengan ISO 9001 ini, jika jika diterapkan dengan baik, maka gereja akan menurut saya akan semakin bisa bertumbuh dengan baik gitu. Karena gereja bisa mengukur dirinya apakah bisa bertumbuh dengan baik atau tidak dengan penerapan sistem ISO 9001 ini. Jadi itu latar belakangnya. Nah, kan kita di dunia organisasi nih Pak Geli, ada banyak ISO ya. Mengapa ISO 9001 ini yang menjadi standar atau referensinya? Oke. Nah, ISO 9001 ini adalah ISO yang pertama dibuat oleh organisasi ISO yang pusatnya di Jenewa ya, di Swiss. Nah, itu
mereka ingin membuat suatu standar tentang sistem manajemen. Ini kita bicara perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan produk ya. Nah, ISO 9001 ini adalah yang pertama untuk memastikan bahwa produk yang dikeluarkan oleh organisasi atau perusahaan itu mengeluarkan produk yang terbaik dengan proses, dengan sistem yang baik, yang standardized, itu pasti menghasilkan produk yang baik lah, yang terbaik. Sehingga ISO 9001 ini adalah basic. Nah, kemudian baru ada ISO 14001 tentang lingkungan, 18001 tentang safety, 50001 tentang energi, tapi semuanya itu ada basicnya adalah ISO 9001. Jadi itu kenapa saya menggunakan ISO 9001 ini untuk di gereja, karena ini basic fundamental system dan sudah terbukti diimplementasikan di hampir 200 negara di dunia dan oleh ribuan perusahaan, baik yang profitable maupun yang non-profitable, yang nirlaba, termasuk organisasi-organisasi sosial, dan hasilnya memang baik. Itu Nat, kira-kira. Baik Pak. Lalu apa sih sebenarnya yang ingin dicapai dari penulisan buku ini? Apa harapannya dari penerapan ISO 9001 ini untuk di gereja, Pak Geli? Oke. Nah gini, saya bukan hanya di GPIB, saya masuk ke beberapa gereja juga, diminta memberikan pembinaan, kemudian juga melakukan review, pernah juga di GKI Kuitang, di beberapa gereja Pantai Costa juga pernah. Nah, termasuk di GPIB, yang paling banyak di GPIB ya. Menurut saya ada banyak hal di GPIB dan beberapa gereja yang lain yang sistemnya tidak tertata dengan baik gitu. Sebetulnya secara umum sih sistem manajemennya sudah ada. Tidak mungkin gereja bisa berjalan kalau tidak memiliki sistem manajemen. Nah, tapi sistemnya masih banyak yang perlu ditingkatkan gitu. Tidak sistematis, tidak produktif, tidak tepat sasaran, tidak pernah diukur, kemudian prosedur-prosedurnya juga masih banyak yang bolong-bolong dan sebagainya. Terutama sasaran-sasarannya juga relatif tidak pernah diukur, tercapai atau tidak tercapai, visinya juga tidak pernah diukur gitu. Jadi kalau ditanya tujuan, saya berharap dengan buku ini kalau diimplementasikan di gereja-gereja, itu gereja akan semakin bertumbuh. Gereja akan memiliki sistem yang efektif. Prosedur-prosedurnya tertata dengan baik, sistematis, proses-proses kerjanya tertata dengan efektif gitu ya. Kemudian sasaran-sasaran yang ditetapkan itu betul-betul diukur, tercapai atau tidak tercapai. Nah, kemudian tujuan gereja kan membuat jemaatnya bertumbuh, membuat jemaatnya semakin baik, hidupnya semakin benar, kemudian kerohaniannya bertumbuh. Gereja juga menjadi semakin berdampak bagi orang lain, bagi sesama, bagi orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu harus bisa diukur. Semakin baik nggak gereja? Keberadaan gereja ini semakin memberikan pelayanan yang baik nggak kepada umatnya dan kepada lingkungan di sekitar gereja gitu. Jadi saya berharap dengan menerapkan buku ini, gereja akan semakin tertata, prosedural, rapih, sasaran-sasarannya terukur, dan bisa bertumbuh dengan baik dengan ukuran-ukuran yang ada di dalam ISO 9001. Itu kira-kira. Pak Geli juga buku ini berbicara mengenai strategi gereja.
kita tahu GPIB memiliki sinode yang sudah memiliki rencana strategis. Menurut Pak Geli, apa gereja di bawah sinodal GPIB itu perlu membuat rencana strategis lagi? Nah, ini gini, GPIB memang punya yang namanya PKU PPG ya. Jadi itu adalah kalau di perusahaan itu blueprint lah atau rencana long term plan yang ada sekarang dari tahun 2006 sampai 2026 gitu. Nah, tapi yang saya lihat, saya sudah baca bolak-balik ya dari A sampai Z buku itu berbicara tentang GPIB secara umum. Jadi GPIB kan ada di 27 provinsi di Indonesia. Jadi buku rencana strategisnya GPIB itu berlaku untuk 27 provinsi itu gitu. Nah, pada saat rencana strategis itu diterapkan di sebuah gereja yang jauh lebih kecil, nah tentunya ada banyak hal yang mungkin yang ada di dalam PKU PPG tidak ada di dalam gereja yang lokal gitu. Sehingga yang pernah kami buatkan untuk di Philadelphia adalah kita mencoba menerjemahkan rencana strategis dari sinodal ini menjadi rencana strategis gereja lokal gitu. Karena pasti ada banyak hal di gereja lokal yang masalahnya spesifik, pergumulannya lebih spesifik daripada yang ada di buku PKU PPG-nya GPIB gitu. Nah, sehingga menurut saya penting gereja-gereja lokal membuat strategi sendiri, tapi yang jelas harus inline atau sejalan dengan apa yang ada di dalam rencana strategisnya GPIB. Jadi itu Jadi gereja harus menerjemahkan jadi apa yang menjadi strateginya GPIB secara umum, katakanlah Philadelphia harus menerjemahkan tapi dicocokkan dengan pergumulan-pergumulan yang ada di GPIB Philadelphia. Jadi kalau ditanya penting atau tidak penting, gereja lokal wajib membuat rencana strategisnya sendiri, tapi inline dengan apa yang dibuat oleh GPIB secara sinodal yang ada di dalam buku PKU PPG. Itu, Nat. Nah, ini rencana strategis yang tadi Pak Geri bicarakan dari sinodal GPIB diharapkan dapat diterapkan oleh jemaat-jemaatnya kan ya Pak. Nah, bagaimana jemaat itu dapat menerapkan strategi sinodal ini? Ini yang menarik. Gini, gereja itu, katakanlah gereja kita Philadelphia ya, keberadaan gereja kan harus bisa menjawab pergumulan jemaatnya, ya kan? Nah, apakah kita tahu tentang pergumulan jemaat kita? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Karena saya melihat di cukup banyak gereja, bukan hanya GPIB, mereka tidak melakukan identifikasi yang jelas gitu tentang pergumulan jemaatnya. Padahal gereja ada untuk menjawab pergumulan jemaatnya. Nah, di dalam buku ini, buku yang saya tulis ini ya, nah ini saya sampaikan bahwa gereja perlu tahu pergumulan jemaatnya itu apa gitu. Nah, di dalam di ISO ada yang namanya customer, atau customer itu salah satu dari stakeholders ya. Saya bilang di buku ini bahwa warga jemaat itu adalah ultimate stakeholders atau customer yang paling utama yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya oleh gereja gitu. Nah, untuk melayani jemaat ini, warga jemaat ini, kita kan harus tahu apa yang harus kita layani gitu. Nah, kalau kita tidak mengidentifikasi warga jemaat kita, masalahnya apa sih, pergumulannya apa sih, nah bagaimana kita bisa melayani dengan baik gitu. Misalnya, saya usulkan gereja membuat semacam kuesioner misalnya.
Dulu saya sama Ibu Dora pernah bikin angket, ya, kita sebarin ke warga jemaat isi. Nah, dari angket itu kita bisa memperkirakan masalah-masalahnya apa sih warga jemaat kita ini. Kemudian sebetulnya yang saya tawarkan di buku ini, paling mudah untuk mengetahui pergumulan jemaat adalah dari perkunjungan. Gereja setiap sektor pastikan melakukan perkunjungan-perkunjungan. Nah, perkunjungan sekarang kan tidak harus datang ke rumah, bisa pakai Zoom, bisa pakai telepon. Saya pernah usulkan juga kalau misalkan kepala keluarganya nggak bisa ketemu, sama-sama kerja di Sudirman, katakanlah ketemu aja di kafe, bisa ngobrol gitu. Nah, yang tidak dilakukan oleh banyak gereja adalah hasil perkunjungan tidak pernah dicatat. Nah, itu yang saya tawarkan di buku ini, hasil perkunjungan itu dicatat gitu. Dicatat, misalkan saya ketemu dengan keluarga ini. Keluarga ini yang saya ketemu adalah ibunya, ayahnya, sama anaknya 2. Anaknya yang besar masih kerja. Kemudian ada omanya di situ, dicatat. Sehingga jelas hasilnya apa. Keluarga ini kenapa tidak pernah datang ke gereja? Keluarga ini kenapa anaknya nggak pernah hadir di sekolah minggu gitu. Sampai misalnya keluarga ini punya kelebihan loh, anaknya itu pintar nyanyi. Anak yang nomor 2 pintar main musik, itu dicatat semua harusnya. Sampai misalnya uh, uh, yang nomor 1 itu ada kena pengaruh narkoba misalkan. Sekarang sedang dalam pemulihan dan sebagainya, itu bisa dicatat. Tapi catatan-catatan itu sebaiknya dipegang oleh pendeta. Karena ada hal-hal rahasia ya. Misalnya, ternyata hasil perkunjungan saya rumah tangga ini di ujung tanduk gitu. Suaminya jarang pulang, istrinya di rumah dengan anak-anak dan sebagainya. Itu kan sifatnya rahasia. Nah, itu harus disimpan di satu box khusus yang hanya boleh dibaca oleh KMJ ya, atau pendeta lah, pendeta jemaat juga bisa mungkin. Nah, itu tinggal diatur saja. Atau kalau kita sudah punya sistem digital yang baik, itu bisa si majelis yang berkunjung ini bisa mengisinya di HP, kemudian dimasukkan di sistem, atau dia ketik di laptop, dimasukkan di sistem. Tapi yang bisa buka catatan itu cuma pendeta gitu. Nah, usulan saya di buku ini adalah hasil-hasil perkunjungan seperti itu sangat ampuh untuk kita mengidentifikasi pergumulan jemaat kita ini apa. Kita nggak tahu sekarang ada berapa dari Philadelphia ya, hampir 1.000 kepala keluarga, lebih dari 3.000 orang ya. Berapa yang kena narkoba, ada nggak? Teridentifikasi nggak? Berapa yang rumah tangganya di ujung tanduk? Berapa yang ribut antara orang tua anak, suami istri? Berapa yang terlibat kriminalisme? Berapa yang pengangguran dan sebagainya? Kita tahu nggak gitu? Nah, dengan cara-cara itu, mencatat pergumulan, menyebarkan kuesioner, GPIB kan selama ini mendapatkan informasi-informasi itu cuma melalui yang disebut pertemuan warga sidi ya. Nah, Natalia tahu sendiri kalau pertemuan warga sidi yang datang berapa orang. Dibuatnya cuma setahun sekali, yang datang cuma 20 orang. Bayangkan dari 3.000 jemaat, yang datang cuma 20 orang, 15 orang. Yang ngomong juga orangnya itu aja gitu. Nah, bagaimana dengan cara seperti itu kita mengetahui pergumulan warga jemaat kita? Nah, di buku ini saya menekankan pentingnya gereja mengetahui pergumulan warga jemaatnya. Nah, korsek-korsek itu juga bisa ditanya, karena dia yang tahu. Termasuk di buku ini juga saya sampaikan bahwa majelis harus rajin melakukan perkunjungan. Gitu kan, kalau di gereja kita, GPIB kan ada 210 atau 215 itu ya. Jadi satu penatua, satu diaken bertanggung jawab terhadap 10 atau 15 kepala keluarga. Nah, si satu penatua, satu diaken ini dia harus hafal, dia harus tahu
15 kakak yang jadi tanggung jawabnya dia, yang tinggal di sekitar rumahnya dia itu siapa saja. Dia harus tahu anaknya siapa aja, anaknya ada berapa, namanya siapa, kerjanya di mana, sekolahnya di mana, punya kemampuan apa, aktif atau tidak aktif, sehingga itu yang disebut sebagai majelis jemaat, majelis yang melayani jemaat. Ada yang namanya majelis gereja. Majelis gereja ya majelis yang kerjanya di gereja doang, cuma jalanin kolekte, terima tamu gitu. Jadi saya berharap kalau di GPIB 2015 ini kalau bisa berjalan itu akan baik, karena satu penatua satu diaken ini dia harus tahu, kalau ditanya sama KMJ-nya, coba keluarga yang itu siapa korseknya. Oke, korsek menugaskan siapa dua majelis ini. Saya pengen tahu anaknya aktif nggak. Saya pengen tahu kenapa bapaknya nggak pernah hadir di PKB. Saya pengen tahu kenapa ibunya tidak pernah hadir di PKP katakan. Kenapa anaknya seperti ini dan sebagainya. Itu keluarga hubungannya sepertinya istrinya sama suaminya tidak ini. Itu kenapa? Nah, harus bisa jawab dia gitu. Nah, jadi di buku ini saya tekankan pentingnya si majelis-majelis ini untuk tahu gitu kondisi warga jemaat yang menjadi tanggung jawabnya dia. Nah, di sini buku ini saya tawarkan ada formulir di mana setelah majelis melakukan perkunjungan dia harus tulis di situ, catat. Nah, kira-kira gitu, Nat. Sesuai dengan tadi ya, jadi gereja ada untuk melayani warga jemaatnya yang sebenarnya adalah ultimate customer-nya gereja ya, Betul. Pak Geli ya. Oke, terus Pak Geli di dalam bukunya juga bicara mengenai buku profil gereja. Nah, ini ada salah satu aspek yang juga penting di dalam resiko pengendalian resiko strategi dan operasional gereja. Nah, apa kaitannya itu, Pak? ISO 9001 mempersyaratkan bahwa organisasi yang menerapkan ISO itu wajib memiliki namanya manual. Manual itu kalau di perusahaan dokumen yang lebih lengkap daripada company profile, ya. Kalau kita punya lihat di perusahaan company profile kan isinya perusahaan ini apa sih, orangnya berapa banyak, proses kerjanya gimana, produknya apa, fasilitasnya apa, kemudian kelebihan-kelebihannya apa, visi misinya apa. Nah, sama seperti di gereja juga gitu. Nah, itu yang di ISO disebut sebagai manual. Nah, gereja wajib punya buku profil. Sebetulnya Philadelphia pernah bikin buku profil. Nah, kita tinggal lengkapi aja sesuai dengan persyaratan ISO 9001 kalau kita mau menerapkan ya. Nah, itu akan menjadi basic reference dalam kita menerapkan sistem manajemen karena semua informasi ada di situ. Philadelphia misalkan di buku profil itu ya, ditulis di situ ada berapa kakak, ada berapa sektor, setiap sektor ditulis berapa kakak, setiap sektor, yang lansia berapa, yang ini, yang PKB berapa, kemudian jadwal ibadahnya bagaimana, fasilitasnya apa saja, termasuk sejarah gerejanya ditulis di situ, kemudian tujuan gerejanya apa. Nah, itu adalah saya bilangnya sih basic reference untuk kita menerapkan sistem manajemen yang lebih baik. Jadi gereja harus punya buku profil gitu Nat. Pak Geli banyak menyebutkan mengenai stakeholder atau pemangku kepentingan. Nah, kalau di gereja itu sebenarnya bisa dijelaskan kembali nggak Pak? Siapa itu stakeholder gereja? Dan dia dibahas di bab-bab awal. Apa kaitannya dengan strategi gereja? Oke. Nah gini, gereja di ISO bilang gini, organisasi di mana dia berada, dia harus sadar dia sebagai apa di situ gitu. Nah, gereja juga
ada di suatu tempat, dia harus sadar sebagai apa saya di situ. Philadelphia misalkan. Philadelphia harus sadar melihat saya nih sebagai apa di situ. Saya kan harus memberi dampak. Saya sebagai gereja harus memberikan pengaruh positif. Saya sebagai gereja harus memberikan impact yang baik. Nah, sehingga ISO bilang bahwa kalau organisasi ada di suatu tempat, tolong diidentifikasi stakeholders-nya siapa saja gitu. Philadelphia misalnya. Stakeholder-nya pertama tentunya warga jemaat. Ya kan? Warga jemaat kan saling berhubungan. Gereja tidak akan hidup kalau tidak ada warga jemaat. Gereja kalau kita bisa masalah uang ya, mau dapat duit dari mana? Warga jemaat yang kasih kolekte kan. Imbal baliknya, gereja memberikan sesuatu kepada warga jemaat, membuat imannya bertumbuh, hidupnya semakin baik. Yang kedua, masyarakat sekitar gereja itu juga stakeholders, karena terkait dengan keberadaan gereja, mereka terganggu nggak gitu. Termasuk mereka memberikan kontribusi nggak untuk gereja. Yang ketiga misalnya, kalau ada LSM, ada misalkan Forum Betawi Rempuk lah, ada FPI lah, ada yang lain, mereka juga sering berhubungan dengan gereja gitu. Kemudian masjid, ya, ada masjid itu juga bagian dari stakeholders. Pemerintah, ya, kadang-kadang ada peraturan pemerintah yang harus kita terapkan di masa COVID misalkan. Pemerintah juga stakeholders yang harus kita perhatikan. Kemudian gereja-gereja di sekitar kita, ada GBI House of Shalom, ada GKI yang di sektor 4 dan sebagainya. Nah, semua stakeholders itu harus menurut ISO harus dicatat, diidentifikasi siapa saja sih, termasuk tukang jualan yang sering lewat di gereja itu kan sering berhubungan sama kita. Nah, semua diidentifikasi, didaftar, kemudian kita melihat hubungan kita satu persatu apa nih dengan mereka. Hubungan kita dengan CLSM Forum Betawi Rempuk apa? Hubungan kita dengan kepolisian apa? Hubungan kita dengan masjid apa gitu. Nah, ISO bilang coba membuat hubungan yang mutual beneficially atau kalau di biologi simbiosis mutualisme ya. Nah, coba sehingga gereja sadar bahwa keberadaan kami itu harus berhubungan baik dengan semua stakeholders. Itu. Nah, kemudian gereja juga diharapkan memenuhi harapan-harapan stakeholders. Nah, kita mengidentifikasi juga warga sekitar gereja itu harapannya apa sih, gitu. Kemudian kepolisian, pemerintah harapannya apa sih, gitu. Kemudian kita juga punya harapan terhadap mereka. Bukan mereka aja punya harapan terhadap kita. Kita juga punya harapan pada mereka. Jadi itu yang ISO bilang bahwa gereja harus mendaftar stakeholder-nya siapa saja, kemudian hubungan imbal baliknya apa. Nah, itu nanti harus dimasukkan dalam program kerja yang harus dikerjakan oleh gereja. Sehingga gereja itu ada betul-betul memberikan sesuatu. Kalau ada satu gereja GKI yang bilang gereja yang berdampak gitu. Nah, kira-kira gitu, Nat. Pak Gili tadi menyebutkan mengenai yang ultimate stakeholder gereja tetap saja adalah warga jemaat gereja itu sendiri. Nah, apa sih sebenarnya maksudnya kalau bisa Pak Gili jelaskan kembali? Oke. Gini, dari semua stakeholders, saya tidak tahu mungkin bisa 20, 30, 40 stakeholders ya kalau diurutkan dari yang paling utama, paling besar sampai yang paling kecil. Tapi dari semua stakeholders, yang utama itu yang harus dilayani dengan gereja itu adalah warga jemaatnya sendiri. Karena itulah keberadaan gereja itu utamanya itu untuk warga jemaatnya. Gitu. Karena gereja juga mendapatkan support dari jemaatnya. Jadi saling mensupport lah. Sehingga yang disebut dengan ultimate stakeholders adalah customer yang utama yang harus dilayani gitu. Nah, tapi gini, gereja melayani umatnya ya
bukan serta-merta semua keinginan umatnya itu dipenuhi gitu. Jadi istilahnya gereja dalam hal ini agak unik. Kenapa? Karena dia juga harus mendidik umatnya, bukan hanya melayani, menyenangkan, membahagiakan, membuatnya jadi semua terpuaskan gitu ya. Seperti kalau kita di Alfamaret itu pelanggannya datang harus dipuaskan gitu kan. Tapi gereja dalam hal ini wajib melakukan pendidikan, mendidik supaya sesuai dengan Alkitab. Jadi customer satisfaction dalam hal ini itu kita harus modifikasi ya. Jadi bukan hanya melayani supaya warga Jepatnya terpuaskan, tapi melayani dalam rangka dia hidupnya bisa jauh lebih baik, lebih benar, lebih sesuai dengan Alkitab gitu, kira-kira gitu. Itu yang disebut sebagai ultimate stakeholder. Nah, di dalam ISO 900 ini juga ada mengatur mengenai kepemimpinan dalam organisasi gereja. Nah, apa persyaratan mengenai kepemimpinan atau komitmen di dalam gereja ini? ya, ini. Itu di dalam ISO 9001 salah satu persyaratan atau standar yang ditetapkan adalah organisasi harus menetapkan persyaratan tentang kepemimpinan. Nah, di dalam buku yang saya tulis ini, yang saya sebut sebagai top management adalah kalau di gereja itu PHMJ ya, karena dia yang memimpin sehari-hari atau pemimpin operasional. Jadi dia yang punya tanggung jawab betul itu. Nah, selain itu pemimpin-pemimpin yang lain juga misalkan ketua komisi-komisi, ketua-ketua pelkat, ketua yayasan itu bisa disebut sebagai pemimpin juga gitu. Nah, di ISO disebutkan bahwa mereka tuh harus punya komitmen yang tinggi untuk menjalankan tugasnya. Bahkan nanti begitu masuk ke job desk, di job desk-nya tuh harus jelas tugas, tanggung jawab, wewenangnya apa. Kalau perlu di dalam buku saya tulis KPI-nya juga ditulis gitu. Nah, ini yang agak susah di gereja karena gereja kan bukan perusahaan yang profitable ya. Kalau kita di perusahaan, kalau dia tidak menjalankan tugasnya, tinggal ditegur, dapat SP1, SP2, SP3, kemudian gajinya bisa dikurangi, bonusnya bisa dikurangi dan sebagainya. Gereja kan nggak seperti itu. Nah, tapi di gereja itu ada yang namanya penggembalaan. Nah, itu dari rekor-rekor yang dicatat, saya pernah usulkan di buku saya juga saya tulis bahwa majelis itu kita bisa bikin tabelnya. Majelis misalkan sektor 1. Majelisnya ada berapa? Ada 10 orang. Oke, siapa aja namanya kita tulis. Ditulis aja di situ perkunjungan. Majelis ini selama 3 bulan ini melakukan kunjungan berapa kali. Kemudian dia hadir nggak di ibadah sektor berapa kali. Dia hadir nggak di persiapan-persiapan berapa kali. Dia tugas gereja berapa kali dan sebagainya. Saya pernah lakukan itu di sebuah gereja. Itu ternyata ada loh majelis yang dalam 3 bulan itu bisa 6 kali, 7 kali melakukan perkunjungan gitu. Tapi ada yang majelis-majelis yang nol, nggak pernah gitu, nggak pernah melakukan perkunjungan. Ya kita tidak tahu ya apakah dia memang sibuk, tidak ada waktu dan sebagainya. Tapi itu bisa menjadi catatan gitu. Nah, ini kaitannya dengan kalau di perusahaan itu kan ada yang namanya reward and punishment ya. Nah, di gereja kan tidak ada sistem seperti itu. Tapi ini dikaitkan dengan nanti harus dilakukan penggembalaan. Dipanggil lah majelisnya oleh pendeta. Bapak kenapa sih nggak pernah aktif? Nah gitu, seperti itu. Jadi penjelasannya seperti itu, Nas. Jadi tetap dengan melakukan penggembalaan maka kita bisa mengharapkan adanya kinerja tinggi gitu ya di gereja ya, Pak Geli ya. GPIB sendiri sudah memiliki sistem prosedur mengenai penetapan sasaran dan program kerja tadi. Apa bedanya dengan standar yang sudah digariskan oleh ISO 9001 ini?
Eh, saya cukup lama di GPIB melakukan kajian-kajian termasuk prosedur-prosedur ya di sinode maupun di gereja-gereja lokal itu aturan-aturan atau prosedur-prosedur proses-proses kerja itu adanya di dalam namanya PPMJ yang menurut saya PPMJ kalau GPIB itu tidak terlalu banyak mengatur tentang banyak aktivitas yang ada di gereja gitu. Nah, sehingga yang di dalam buku ini karena buku ini yang saya tulis itu bukan hanya untuk GPIB sebetulnya. Semua gereja bisa mengimplementasikannya gitu. Nah, kalau kita terapkan di GPIB, coba dibuatlah SOP-SOP seperti perusahaan lah. SOP-SOP yang lebih detail gitu. Sehingga semua pekerjaan, semua aktivitas, semua proses yang dikerjakan itu harus ada SOP-nya gitu. Sehingga jelas gitu. Aturan mainnya jelas. SOP-nya termasuk identifikasi SOP-nya, tanggalnya berapa, diterbitkan kapan, revisinya kapan. Nah, setiap langkah-langkah kerja dibuat siapa yang tanggung jawab, kemudian dokumen yang terkait apa gitu. Nah, sehingga kita memiliki sistem prosedur kerja yang jelas. Jadi di buku saya ini kalau kita terapkan di GPIB, usulan saya adalah PPMJ-nya yang kita detailkan lagi. PPMJ-nya nggak usah dirubah, nggak apa-apa karena itu kan PPMJ kalau di GPIB kan harus disetujui oleh apa majelis sinode ya GPIB. Nah, kalau PPBJ-nya nggak mau dirubah nggak apa-apa. Tapi di gereja lokal itu bisa membuat SOP-SOP, formulir-formulir kerja, standar kerja, matriks-matriks kerja, boleh. Asal tidak lari dari PPMJ yang sudah disetujui oleh majelis sinode GPIB. Kira-kira gitu, Nat. Saya senang ada satu kutipan di buku Pak Geli yang diambil dari ahli manajemen Edward Deming, yaitu apa yang tak terukur tidak bisa ditingkatkan. Ini sebenarnya tadi ada hubungannya dengan apa yang Pak Geli tadi baru jelaskan, gitu ya. Ini bicara mengenai analisa dan evaluasi, ya kan, untuk gereja agar dapat terus berkembang, bertumbuh. Nah, bagaimana penerapannya di gereja, Pak Geli? Ini sebetulnya berangkat dari hasil pengamatan saya ya, terutama di GPIB gitu. Banyak program-program kerja yang ya mau dijalanin, nggak dijalanin, dievaluasi begitu saja gitu, tidak pernah diukur pencapaiannya berapa persen, tidak pernah dilakukan analisa, tidak pernah dilakukan evaluasi gitu. Nah, kalau di ISO itu wajib gitu. Kamu punya program kerja apa? Dikerjakan nggak program ini? Nah, jadi usulan saya di buku ini ya, kalau kita terapkan GPIB, kan ada yang namanya SMJ ya, Sidang Majelis Jemaat. Itu kalau di perusahaan namanya Management Review. Di ISO disebut sebagai Management Review, di mana level management melakukan review terhadap kinerja dari organisasi. Nah, di GPIB sebetulnya itu 3 bulan sekali dilakukan. Ada yang namanya SMJ. Nah, saya usulkan bahwa SMJ itu setiap SMJ, setiap ketua komisi presentasilah di situ. Setiap ketua Pelkat presentasilah di situ. Dia bertanggungjawabkan Pelkatnya bikin apa aja gitu. Program-programnya dijalankan enggak? Komisi juga gitu, presentasilah di situ di SMJ. Jadi dipresentasikan entah 5 slide, 10 slide, tapi dia mempertanggungjawabkan lu kerja apa aja gitu. Tercapai nggak? Berapa persen tercapainya gitu. Sehingga itu yang dibilang harus mengukur gitu. Harus mengukur. Nah, sekarang kan dalam tanda kutip ya, tidak pernah diukur gitu. Nah, kalau kita tidak pernah mengukur, Edward Deming bilang, bagaimana kamu mau menganalisa, bagaimana kamu mengevaluasi kalau
nggak ada catatan-catatannya nih, berapa persen tercapaiannya, programnya gagalnya berapa banyak, yang tercapai berapa gitu. Nah, kalau ada ukuran-ukuran gitu, baru kita bisa analisa, evaluasi, kita tingkatkan gitu. Jadi di buku saya ini, saya selalu larikan semua program kerja kita ukur secara kuantitatif gitu. Nah, memang di gereja misalkan ada pertanyaan begini, Pak Geli, kalau iman gimana ngukurnya gitu, ya kan? Apakah iman seseorang bertumbuh atau tidak, gimana ngukurnya gitu. Nah, kita bisa ngukur dengan kuesioner misalkan. Kita sebarin kuesioner, semakin banyak jemaat yang hadir di gereja itu pertanda bahwa orang tertarik untuk bertumbuh imannya gitu. Katakanlah kita sebarin kuesioner, berapa banyak yang baca Alkitab. Semakin banyak yang baca Alkitab itu kan pertanda bahwa iman jemaat semakin baik gitu. Jadi iman itu memang tidak bisa diukur, tapi dengan cara-cara kita, misalkan dari hasil kuesioner bilang bahwa, atau dari hasil perkunjungan mengatakan bahwa yang kena narkoba berkurang loh gitu. Tahun lalu, 2 tahun yang lalu masih ada 20 anak yang terlibat narkoba. Sekarang angka tinggal 8 anak. Nah, bertumbuh nggak gerejanya? Nah, seperti itu. Jadi kita harus bisa mengukur, membuat ukuran-ukuran untuk mengetahui bahwa gereja kita ini bertumbuh atau tidak. Ya, kira-kira gitu. Nah, kuesionernya juga harus ada kelanjutannya ya Pak Geli. Ya. Oke. Ya. Kalau di organisasi Pak, tadi sasaran-sasaran itu tercapai atau tidak, kebijakan-kebijakan atau program kerja itu terjalani dengan baik atau tidak, itu ada internal auditor. Nah, bagaimana dengan gereja? Apakah dapat dilaksanakan audit ini di gereja? Oh ya, betul. Nah, itu juga salah satu persyaratan di dalam ISO 9001 ya, bahwa kalau organisasi menerapkan sistem ini, organisasi wajib menunjuk internal auditor. Tujuannya apa? Supaya sistem yang dijalankan ini diaudit secara periodik gitu. Proses-prosesnya diaudit, sistemnya diaudit, pekerjaannya diaudit, aktivitasnya diaudit. Termasuk sasaran program-program kerjanya diaudit, dicek, dijalankan nggak? Kalau nggak dijalankan, kenapa lu nggak jalankan gitu? Kalau tercapai, bagus. Peningkatannya bagaimana? Kalau tidak tercapai, kenapa tidak tercapai? Dibuat nggak tindakan perbaikannya dan sebagainya. Nah, itu tugasnya si auditor. Jadi, di ISO dibilang bahwa audit is a backbone of the system. Audit itu tulang punggungnya sistem. Jadi, kalau gereja serius mengimplementasikan sistem ini, harus dibentuk tim auditor yang terdiri dari orang-orang yang memang capable, orang-orang yang kompeten, orang-orang yang ngerti, bukan hanya ngerti gereja, tapi ngerti sistem juga. Karena dengan auditlah kita tahu kelemahannya sistem. Dengan auditlah kita tahu bolong-bolongnya sistemnya di mana. Dengan auditlah kita tahu permasalahan-permasalahan apa sih yang ada di organisasi kita. Dengan audit kita tahu mana hal-hal yang perlu ditingkatkan. Dengan audit kita tahu aspek-aspek mana yang masih lemah nih. Jadi audit ini betul-betul tulang punggungnya sistem, karena dia yang ngecek semua sampai detail gitu. Nah, kalau di GPIB itu punya yang namanya Badan Pemeriksa Keuangan Jemaat ya, namanya BPPJ ya. Nah, sebetulnya itu aja tinggal diperkaya gitu. Jadi BPPJ plus internal auditor gitu. Jadi kalau BPPJ kan sebetulnya dia ngaudit juga, cuma auditnya lebih ke keuangan ya, perbendaharaan gereja, keuangan dan sebagainya. Itu tinggal ditambah aja. Jadi BPPJ plus internal auditor. Jadi internal auditor ini biasanya tiap 3 bulan atau tiap 6 bulan bekerja untuk melakukan audit gitu. Kira-kira gitu. Bukan hanya mengaudit keuangannya saja ya Pak Geli, tapi lebih ke aktivitas itu tadi ya, aktivitas yang dilakukan oleh gereja. Nah ini
pertanyaan terakhir nih, Pak Geli. Tadi disebutkan penulisan buku ini bertujuan agar gereja terus dapat melakukan peningkatan ya, terus bertumbuh dalam pelayanannya. Tadi karena goal utamanya sebenarnya harusnya merupakan peningkatan iman dari warga gerejanya sendiri. Nah, menurut Pak Geli, bagaimana memastikan gereja memiliki kinerja yang terbaik dan terus bertumbuh? Oke. Pertama, sistemnya dibenahi. Gitu. Kalau ikutin buku saya itu tertata. Pertama yang harus dilakukan, sistemnya dibenahi. Gereja punya namanya organizational process. Kalau di perusahaan itu biasanya kita sebut sebagai business process. Business process adalah proses yang membuat input menjadi output yang terbaik. Inputnya apa sih? Inputnya adalah jemaat yang perlu dilayani. Inputnya apa? Anak-anak kena narkoba yang harus diperbaiki. Inputnya apa? Rumah tangga di ujung tanduk yang harus diperbaiki. Inputnya apa? Anak-anak yang malas gereja. Inputnya apa? PKB-PKB yang lari dari gereja. Nah, input ini masuk ke dalam proses. Nah, proses mengeluarkan output. Outputnya apa? Anak-anak yang baik, orang tua yang baik, kemudian rajin sekolah minggu, opa-oma yang baik, kemudian termasuk masyarakat. Misalkan inputnya apa? Masyarakat yang masyarakat miskin yang butuh pertolongan, misalkan, atau masyarakat sekitar gereja yang harus terlayani dengan baik. Outputnya apa? Puas loh masyarakat sekitar gereja gitu. Gereja baik, mereka merasa bahwa gereja ini tidak mengganggu mereka gitu. Jadi itu dibikin gitu. Nah, setelah itu baru dibuat prosedur-prosedur kerjanya. SOP-SOP-nya dibuatlah. Semua SOP dengan sedetail mungkin lah. Termasuk formulir kerja, standar kerja, sesuai dengan apa yang dibuat perusahaan lah. Tapi ya tidak lepas dari buku PPMJ yang sudah ada. Nah, kemudian dibuatlah job desk. Ketua komisi ini job desk-nya apa, tugasnya apa, tanggung jawabnya apa. Itu di buku tata gereja sudah ada sebetulnya. Nah, cuma kita buatlah sesuai dengan standar ISO. Tugas, tanggung jawab, wewenangnya jelas. Kompetensinya, kapabilitasnya jelas gitu. Nah, baru kita implementasikan yang dimonitor dengan baik. Monitoringnya melalui apa? Melalui SMJ atau rapat-rapat ini yang efektif. Rapat itu betul-betul harus membahas dengan efektif. Itu cara monitoringnya. Nah, monitoring juga dengan cara apa? Melakukan audit. Audit yang benar gitu. Nah, kemudian jangan lupa auditnya juga harus ngecek sasaran-sasaran itu harus dilihat pencapaiannya seberapa persen gitu. Bertumbuh atau tidak. Nah, kemudian analisa juga dilakukan dengan baik. Karena gereja ini minim sekali melakukan analisa gitu. Nah, saya punya visi, punya keinginan lah. Kalau ini diterapkan dengan baik, kita kemudian masuk ke era digital. Jadi sistem ISO ini kita digitalisasi di gereja. Misalkan gini, kalau kita punya sistem digital yang baik, misalkan sekolah minggu nih, ngajar gue sekolah minggu, dia tinggal masukin di HP-nya dia atau di laptopnya dia berapa anak yang hadir, kelas ini berapa, kemudian pengajarannya dari Alkitab, di ayat mana, topiknya apa, yang main gitar siapa, dan sebagainya, masukin, tek, tek. Sehingga nanti si pendeta KMJ melihat sekolah minggu tadi yang hadir berapa anaknya, dia tinggal buka HP dengan sistem yang ada gitu. Termasuk ibadah Rabu misalkan atau ibadah gereja gitu. Pendetanya atau majelisnya semuanya kita bisa ngecek di situ. Kalau di perusahaan tuh karena saya di tambang ya, di kami punya ada 4 anak perusahaan. Mereka di sana di Kalimantan sana mengeluarkan duit 1.000 rupiah, 1 juta rupiah, kita di Jakarta tahu.
karena online gitu. Di sana ada kecelakaan, kemudian kalau kecelakaannya parah, itu komputer saya di kantor kelap-kelip. Saya harus buka gitu. Nah, sistem-sistem seperti itu yang bisa kita bikin di gereja. Kalau ISO-nya ini sudah settle gitu. Sehingga kedepannya itu kita bisa bikin sistem yang lebih baik. Bahkan di satu gereja saya ikut seminar, dia bilang, Pak Geli tahu nggak ke depannya gimana cara melihat orang puas nggak terhadap khotbah seorang pendeta. Tinggal pasang kamera-kamera aja. Kamera-kamera, ada 20 kamera menghadap ke wajahnya jemaat. Itu dari mimiknya si warga jemaat, dari gerakan-gerakannya, dari kedipan-kedipan matanya, itu bisa dilihat bahwa dia jemaat puas nggak dengan khotbahnya si pendeta. Nah, jadi kedepannya itu mungkin kalau ini ISO-nya sudah setup, kita bisa melangkah ke digital. Tapi kalau ISO-nya nggak setup, kita masih amburadul dengan proses, dengan apa dan sebagainya, percuma kita masuk ke digital system gitu. Kira-kira gitu, Nat. Jadi memang harus ada upaya kemauan gereja untuk bisa menerapkan ISO 9001 ini ya Pak, karena memang ini ya standar terbaik lah ya Pak Geli untuk dapat dilakukan gereja supaya juga dapat tadi itu target untuk meningkatkan hidup warga jemaatnya itu bisa dilakukan gitu. Jadi kalau saya bisa merangkum sedikit nih Pak Geli dari pembicaraan kita tadi mengenai buku Pak Geli. Jadi yang pertama, stakeholder atau pemangku kepentingan gereja adalah satu aspek yang sangat mempengaruhi gereja. Harus ada hubungan yang saling menguntungkan, ya. Lalu keberadaan gereja itu harus memiliki manfaat dan dampak yang baik bagi lingkungan sekitarnya, terutama warga jemaatnya. Kemudian berikutnya juga unsur-unsur yang sudah Pak Gili sebutkan di dalam buku Bapak. Jadi kepemimpinan, komitmen dari top manajemen, kemudian adanya program kerja gereja, dan unsur-unsur yang lain harus saling support ya, saling mendukung. Jadi satu sama lain, kalau tadi saya tarik, harus bekerja dengan baik tanpa ada satu unsur yang absen. Jadi penerapan ISO 9001 ini dapat memastikan pelayanan gereja berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Dan ini sangat mungkin dilakukan ya, Pak Geli ya, asal ada kemauan untuk melakukannya gitu ya. Lalu layaknya organisasi pada umumnya memiliki target, gereja juga memiliki target. Dan untuk mencapai target ini, gereja perlu sistem manajemen agar terus mampu melakukan perbaikan dan peningkatan sekarang dan di masa depan. Kita sampai pada penutup. Apakah Pak Geli ada pesan-pesan yang ingin disampaikan terkait peningkatan penata layanan gereja berbasis ISO 9001 khususnya untuk gereja GPIB Philadelphia, Pak Geli? Ya, saya pikir ya gereja GPIB Philadelphia salah satu gereja yang untuk GPIB ya, gereja yang cukup besar dan sudah saatnya untuk membenahi sistem manajemennya dengan lebih baik lagi. Nah, saya tawarkan sistem ini bukan hanya untuk GPIB sebetulnya, tapi untuk semua gereja, GKI, GKJ. Tadi malam saya juga diundang oleh gereja GKI dan GKJ untuk bahas buku ini. Mereka sangat tertarik. Jadi Philadelphia kita cobalah benahi sistemnya, proses-proses kerjanya, kita buat programnya yang lebih terukur gitu. Kita sama-sama bahu-membahu bikin job desk yang terbaik gitu, sasaran-sasarannya kita evaluasi dengan baik, kita analisa, data-datanya diisi dengan teratur sehingga kedepannya Philadelphia harus bisa mengukur nih pertumbuhannya sejauh mana gitu. Nah, kemudian diharapkan kalau sistem ini diterapkan, Philadelphia terus bisa mengukur pertumbuhannya gitu. Mengukur pertumbuhannya harus bisa lebih baik,
jemaat harus bisa terlayani, menjadi gereja yang memberikan dampak bagi orang banyak, bagi sesama, bagi masyarakat, bagi lingkungan, bangsa, dan negara. Itu sih harapannya, Nat, dari saya. Semoga kita bisa mengimplementasikannya. Semoga Pak Geli. Ya. Terima kasih Pak Geli. Kita semua dapat banyak ilmu, pengetahuan, dan masukan. Tentunya untuk kebaikan gereja kita, GPIB Philadelphia secara khusus, dan hanya demi kemuliaan nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Baik, saudara-saudara sekalian, Pak Geli, salam buat Pendeta Ibu Nancy dan anak-anak. Selalu sehat, sukses dengan pekerjaan Bapak, dan sukses juga dengan bukunya, Pak, dan pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Jemaat terkasih, jangan lupa beli buku dari Pak Gilbert Nisahfi, judulnya Manajemen Gereja Berstandar ISO 9001, memastikan sistem pelayanan efektif dan gereja terus bertumbuh. Sebagai informasi, semua hasil penjualan dari buku ini disumbangkan untuk pendirian gereja GPIB Juramangu. Teman-teman sekalian, jangan lupa diklik tombol like, subscribe agar dapat update dari acara podcast GPIB Philadelphia yang selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, jemaat terkasih, dengan ini saya undur diri. Jangan lupa nantikan kembali episode podcast GPIB Philadelphia selanjutnya. Tetap sehat, tetap lakukan prokes 5M, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Gloria, Gloria, Gloria.